Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Ini bumbung Ramadan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk merenungkan, memikir, mengangan-angan, memahami dan sebagainya. Apa yang direnungkan, yang dipikirkan, yang dipahami? Perjalanan hidup kita masing-masing mulai kita lahir sampai pada hari ini, Ramadan ini. Oh, kalau begitu perjalanan kita mulai kita lahir sampai pada hari ini, ketika kita masih main-main, ketika masa sekolah, masa kuliah, masa bekerja dan seterusnya dan seterusnya. Ada kalanya sesuatu itu yang kita alami mengenakkan kita, senang, bahagia, tertawa, gembira. Tapi ada masa-masa, ada kalanya kita itu susah. Sepertinya ada yang salah tentang Allah, sepertinya. Ini yang dibahas pada siang hari ini itu. Bahwa perjalanan kita mulai lahir sampai sekarang sudah kita alami. Untuk besok dan seterusnya sampai kita meninggal, tidak ada yang tahu. Apakah naik terus, apakah senang terus, apakah bahagia terus, apakah sebaliknya dan seterusnya. Nah, sebagai orang yang beriman, kita ini dipandu oleh Al-Quran dan hadis supaya hidup itu tidak salah. Apa panduannya? Apapun yang sudah kita terima sampai pada hari ini, taruhlah sesuatu yang tidak enak. Orang tidak boleh syu'udon, berprasangka jelek kepada Allah. Kenapa kok tidak boleh? Nah, mikirnya begini, nanti saya balik ke kitab ya. Kalau saya tanya dari pojok sana sampai pojok sana, entah kita konsentrasi atau enggak, pasti semuanya bisa menjawab. Mas, Asmaul Husna itu berapa? Rasanya orang sak masjid ini menjawab 99. Mohon izin menerangkan, sebenarnya tidak 99. Sepintas ya, tak tunjukkan. Karakter daripada Asmaul Husna itu yang pertama, a'lam wa ausaf wa a'mal. Nama, sifat dan perbuatan Allah sama. Apa maksudnya? Kalau nama Allah itu baik, berarti sifat Allah baik, Mas. Kalau sifat Allah baik, perbuatan Allah baik. Loh, ini loh nanti yang hubungannya dengan kita. Oh Pak Ustadz, kadangkala perbuatan Allah yang ditimpakan oleh manusia tidak enak dirasakan manusia. Betul. Tapi Allah enggak salah. Karena itu tadi, nama Allah itu baik, berarti sifat Allah itu baik, maka perbuatan Allah juga baik. Ini karakter Asmaul Husna. Beda sama nama manusia. Bukan kita ya. Namanya bagus, belum tentu sifatnya baik orang itu. Belum tentu perbuatannya enggak baik. Belum tentu perbuatannya juga baik sesuai dengan namanya. Yang kedua, Asmaul Husna itu laisat maksurah bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Loh,
Yang mulai 99 siapa Pak Ustaz? Ada dalilnya Mas. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man aksoha dakhalal jannah. Loh yang terusnya ini loh yang kadang-kadang enggak diambil sama masyarakat itu. Allah memiliki 99 nama. Cuma dipotong sampai di situ aja. Padahal ada terusnya. Man aksoha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara 99 tadi, orang itu masuk surga. Matan dari hadis itu atau lafal itu bukan berarti Allah hanya punya 99. Loh, lah yang 99 tadi itu yang diperintah untuk memelihara. Ini ada keterangannya sendiri agak panjang ya, tapi saya enggak masuk ke situ nanti. Kok begitu Pak Ustadz? Nah, kalimat itu sama dengan begini. Mas, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Orang ngomong gitu itu loh. Sini, kamu panitia kurban ya? Iya Pak, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Yang 5 itu yang disiapkan untuk kurban tahun ini. Yang mau dijual? Enggak disebut. Yang mau dipelihara sendiri dikembangkan? Enggak disebut. Karena ada hadis lain. Nah itu loh Pak, Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmil ghaibi 'indaka. Ya Rabb, ya Allah, kata Nabi, aku mohon minta kepadamu dengan menyebut namamu yang kau beri tentang dirimu. Engkau beri nama tentang dirimu, atau namamu yang kau tulis dalam kitabmu, atau namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, atau namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Nah, berarti yang disimpan. Saya balik ini tadi Pak, Asmaul Husna. Perjalanan hidup kita mulai awal lahir sampai sekarang naik turun Pak. Enak, tidak enak, senang, tidak senang, sakit, sehat, macam-macam lah itu ya. Makanya kata Al-Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 17 begini, Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Saya potong sampai di situ. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang sebenarnya dari ayat itu. Di situ ada 2 Pak, yang ditimpakan Allah tadi. Kalau saya terjemahkan bebas, siapa yang bisa melindungi kamu dari kehendaknya Allah jika Allah menghendaki musibah atau menghendaki rahmat. Loh. Berarti itu tadi yang saya katakan, yang diterima manusia itu ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak. Tapi keputusannya Allah, ketentuannya Allah, perbuatan Allah selalu baik dan benar. Orang tidak boleh suudon, berprasangka jelek. Coba saya tanya jenengan yang hadir ini, Ramadan Pak ya, tahun kedua Hijriah, Nabi itu pernah menang di perang Badar. Ini mungkin sudah banyak diterangkan ya. Nggak masuk akal tapi menang. Ya memang tidak pakai akal ya. Jumlahnya orang Islam itu 300, orang kafir ini seribuan, 1:3. Lah kita bisa mikir 1:3 sama-sama tangan kosong ya menang yang 3. Saya sebut tangan kosong itu apa? Peralatan perang sama, penguasaan medan sama, keterampilan perang sama, beda di personil. Kok bisa menang? Nah, itu. Nabi kok bisa menang? Minta bantuan sama Allah. Lalu Allah menurunkan malaikat. Surat Al-Anfal ayat 9. Saya tidak bahas ini.
Tidak ada hubungannya dengan ini. Sudah saya pernah bahas. 1 tahun berikutnya perang Uhud kalah. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu kalau tindak ke Madinah, mudah-mudahan yang sudah pernah haji dan umroh diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Itu oleh pembimbingnya mesti diajak di lereng Gunung Uhud, Jabal Uhud itu ya. Di situ ada makamnya para syuhada Uhud yang ikut Nabi perang tahun ketiga Hijriah. Meninggal Pak 70 sahabatnya Nabi. Nah kita bisa mikir, uang 1 tahun sebelumnya saja yang ikut Nabi baru 300. Nah tahun ketiga itu 70 yang meninggal. Ya walaupun ini ada panjang ceritanya ya. Mau menghadapi orang kafir di Uhud itu, di Gunung Uhud. Ini ada yang gembosi. Ada yang gembosi. Ya. Lalu kekuatannya umat Islam ini juga apa? Lemah. Karena ada yang gembosi tadi. Yang kedua, 50 orang yang dipilih oleh Nabi para sniper. Saya pakai bahasa sniper, penembak jitu. Suruh naik di gunung, Mas. Apa perintahnya Nabi? Jangan turun. Apapun yang terjadi. Di awal peperangan umat Islam menang, 40 dari 50 turun. Kalah umat Islam. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Imran, itu kekalahannya umat Islam. Nah, minkum, saya potong ayatnya, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan ada yang menghendaki akhirat. Di dalam event perjuangan umat Islam selalu ada kemungkinan pecah umat Islam itu. Ada contohnya itu, dan itu diabadikan di Quran surat Al-Imran 152. Ayatnya tak potong. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang ayat yang mulia itu tadi. Nah, apa hubungannya dengan suudzon tadi? Ketika betul-betul umat Islam itu kalah, termasuk yang meninggal itu pamannya Rasulullah, namanya ada yang tahu Pak? Hamzah. Rasulullah paling sedih itu ya. Di situ ada orang yang suudzon. Suudzonnya gimana? Bener tak Muhammad itu nabi? Kok bisa kalah? Loh, ya kan? Bener tak Islam itu agama yang diridhoi? Kok bisa kalah? Nah itu kalau ditarik ke sini 2024, pribadi-pribadi saya dan panjenengan atau masyarakat tetap tidak boleh suudzon. Ada kalanya barang benar itu belum dimenangkan sama Allah. Mohon maaf jangan ditarik kemana-mana ini Pak. Ini murni membahas ini ya. Karena lagi rame ya kan. Iya. Selalu tak potong, tak beritahu dulu, nggak ada hubungannya. Ada kalanya barang benar itu belum dimenangkan sama Allah, tapi tetap aja nggak boleh suudzon. Nah, maka munafik saat itu suudzon. Ayatnya panjang, tapi saya ringkes saja ya. Ringkes maknanya maksudnya. Ayatnya nggak bisa diringkes. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sebagian dari umat Islam yang kalah perang tadi ngantuk, tidur Pak, ditidurkan sama Allah. Nggak pakai minum obat apa? Tidur. Wis turu sendiri, Allah yang ngatur. Ini kan bisa disebut kalau pakai bahasa kerennya terapi. Ini umat Islam ditidurkan sama Allah sebagian. Wis gak eling blas, ya jelas wong tidur yang gak eling itu ya. Tapi sebaliknya ya. Wa ta'ifatun qad hammadhum anfusuhum. Sebagian itu cemas pikirannya. Kok iso kalah? Ya. Kok iso kalah jangan kemana-mana pikirannya Pak ya. Kok iso kalah? Nah itu. Tapi ternyata apa? Qad ahammathum anfusuhum, dicemaskan pikiran mereka, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Lah itu loh.
Mereka berprasangka jelek seperti prasangkanya jahiliyah. Itu tadi. Ya sudah, itu kehendaknya Allah. Ada kalanya yang benar itu sudah dimenangkan, ada kalanya diuji sama Allah dengan kekalahan. Umat Islam di perang Uhud itu tadi. Tapi mereka suudon, berprasangka jelek kepada Allah seperti prasangkaannya jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mana bagian kita? Katanya kita dimenangkan. Jangan begitu, Allah punya rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, saya tadi menyebutkan di awal, saya balik yang ke awal tadi. Kalau Allah itu punya nama-nama yang baik, sifat Allah juga yang baik. Yang ini tadi apa, Pak? Yang ketiga? Perbuatan Allah juga apa? Baik. Tapi tidak enak, Pak Ustadz. Ya memang nggak enak, tapi dalam iman kita ya nggak ada yang salah. Karena kehendak Allah itu nggak bisa ditolak oleh manusia. Tapi kalau orang yang suudon, mohon maaf ini tak kasih contoh ya. Ini seringkali saya sebutkan, tapi mudah-mudahan ini sebagai doa untuk beliaunya. Walaupun saya tidak kenal beliau, beliau juga tidak kenal saya. Entah berapa tahun yang lalu, Mas, di Indonesia ini ada berita viral. Anak muda baru tamat S1 disekolahkan di Bandung, oleh bapaknya diajak ke Swiss, ya, untuk dicarikan sekolah S2. Bapaknya adalah orang yang berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman sama keluarganya. Siapa yang menyuruh anak ini tadi tiba-tiba mandi di sungai di Swiss sana? Padahal anak itu sudah dilengkapi dan punya keterampilan sertifikat diving dan renang dan sebagainya. Tapi kalau Allah punya kehendak lain kan bisa beda. Yang menyuruh mandi siapa? Bukan negaranya, bukan wilayahnya. Menurut pikirannya dia, ya dia nyaman mandi di situ bersama orang-orang. Tiba-tiba qaddarallah, Allah mentakdirkan tenggelam dan meninggal. Saya tanya yang hadir, enak enggak dirasakan keluarganya? Pasti enggak enak. Enggak enak, Pak Ustadz. Betul. Susah, Pak. Iya. Anak yang saya harap-harapkan mulai kecil tak gendong-gendong, tak pondong-pondong, tak kudang-kudang. Iya, sudah tumoto, sudah besar kata wong Jawa. Ya. Sudah mau tinggal satu tahapan lagi, 2-3 tahun sudah S2. Syukur kalau sudah S3. Tapi Allah menghendaki lain. Enggak bisa ditolak oleh manusia. Namun demikian berat, Pak, tapi tetap saja tidak boleh apa? Suudzon. Tidak ada yang salah keputusannya Allah tadi. Kalau orang itu suudzon, kemungkinan satu di antara dua atau kedua-duanya. Saya ulangi. Kalau orang itu suudzon, berprasangka jelek kepada Allah, kemungkinan satu di antara dua atau kedua-duanya. Apa itu? Ingkar fil qada, ingkar fil hikmah. Ya? Apa maksudnya? Kalau dia itu suudzon, berarti dia mengingkari qada dan keputusannya Allah itu tadi. Wis ini Pak, terapi luar biasa ini ya orang itu ya. Ya. Makanya di ayat yang lain tak selipkan ya. Allah menyebutkan apa saja yang musibah yang menimpa kamu itu sudah ditulis sama Allah. Mengapa kalau sudah ditulis? Karena bagi Allah begitu itu gampang. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak terlalu berbangga terhadap apa prestasi yang kamu raih, atau supaya tidak terlalu susah ketika kamu ada kegagalan, sesuatu yang tidak enak. Insya Allah orang Islam itu kalau mengerti begitu, setelah dia, ini saya bicara yang sudah lewat sampai hari ini Pak ya. Perkara hari ini sampai kita mati ada pembahasan yang lain lagi yang tidak kita ketahui. Maka tidak boleh suudzon. Kalau suudzon ingkar fil qada, ingkar fil hikmah.
Apa Pak hikmahnya di balik itu? Oh, kita tidak tahu. Bisa muncul 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Ya, bisa 10 tahun. Ya, banyak cerita di masyarakat itu ya. Saya sendiri pengalaman secara pribadi. Mudah-mudahan ini ya menguatkan iman saya dan kita semuanya. Tahun 69 bapak saya meninggal. Saya baru tamat SD. Saya mondok, bapak saya tidak tahu. Saat itu pikiran saya baru tamat SD, apa saya bisa mondok, apa bisa kuliah, apa bisa. Ini wajar manusia. Wajar, sewajar-wajarnya. Ya, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, ini bukan, kalau baik ya baik dalam arti sikapnya maksudnya, bukan sayanya ya, sikapnya. Kakak saya ada 2, tapi ketika bapak masih ada, Allah tidak memberikan kesempatan untuk sampai jadi sarjana. Tapi adik saya 2, 3 dengan saya, ketika bapak sudah tidak ada, semuanya jadi sarjana. Loh, kekuatan dari mana itu Mas? Inilah dibalik itu manusia tidak tahu. Saya berangkat pondok tahun 69, 70 sampai 75 itu. 76, 77 itu ke Surabaya. Di Wonocolo sana, IAIN waktu itu namanya. Tidak ada orang tua. Saya belum mengerti ini, tapi dijalani saja. Apalagi jenengan saya sudah membahas mengenai ini. Orang nggak boleh suudzon, apa maksudnya? Di situ Pak sebenarnya orang itu tidak ngerti. Jadi kalau orang paham ini, ketika ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang menimpa, suatu kegagalan dan sebagainya, itu berarti tidak putus sebenarnya. Itu husnudzon lah, berprasangka baiklah kepada Allah. Oh, saya mau dicarikan jalan lain sama Allah. Nah begitu mestinya. Oh, saya mau diberikan tugas yang lain sama Allah dan seterusnya. Inilah sebenarnya orang yang sudah bersyahadat kepada Allah itu meyakini nama Allah itu baik, berarti sifat Allah baik, berarti perbuatan Allah juga baik. Walaupun perbuatan Allah ditimpakan kepada manusia, dirasakan oleh manusia tidak enak, tapi tetap saja manusia tidak boleh suudzon, karena suudzon itu adalah sifat dan wataknya orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.